Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini di kelas 5, Bapak akan sedikit menjelaskan materi-materi di tema 4 yang berkaitannya tentang bulan Ramadan. Namun sebelum kita bahas sebelum mulai pelajarannya, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak soleh, untuk pelajaran kali ini tentu kalian setiap tahunnya melaksanakan yang dinamakan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, kita akan bahas kali ini tentang puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablik la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba berarti diwajibkan, wajib bagi orang-orang yang beriman yang berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan berdosa. Termasuk sholat juga sama ya, wajib. Mengapa harus berpuasa? Puasa hadiahnya takwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang tadi Pak Amin sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Ya, takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surganya Allah yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan puasa. Ya. Nah, puasa dalam bahasa Arab disebut laum atau syam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat.
Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Jadi puasa itu harus diniatin. Ada syaratnya, jangan ngawur. Nah, tapi kalau kalian sudah punya niat, itu insya Allah juga udah termasuk dapat pahala dari Allah. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi. Puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Jadi manfaat bagi tubuh kita, manfaat bagi rohani kita juga. Nah, pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan puasa berikut ini. Yang pertama, syarat wajib puasa. Apa itu artinya? Apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama nih, kamu harus tahu syarat wajibnya puasa nih. Ya, kamu puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa nazar. Nah, itu banyak macam-macamnya, tapi kamu harus tahu syarat wajibnya puasa. Nah, di sini kita belajar tentang puasa Ramadan. Apalagi kamu sudah kelas 5, harus puasa full. Udah besar, udah balik, udah memazis ya. Yang pertama syaratnya nih, berakal sehat. Kamu harus sehat tuh akalnya. Pak, orang gila bagaimana, Pak? Ya, orang gila nggak wajib karena dia hilang akalnya, makanya dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Apalagi yang sudah dihitan tuh anak laki-laki, anak perempuan yang sudah menstruasi, ya. Pak, kalau yang belum balik apakah tidak wajib berpuasa? Iya, tapi latihan. Puasa setengah hari kayak gitu. Ya, kalau kamu udah gede berarti puasanya harus full. Jangan setengah-setengah, ya. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Pak, bagaimana yang lemah fisiknya? Contohnya nenek-nenek, kakek-kakek, ya. Mereka kalau tidak kuat fisiknya atau rentan boleh tidak puasa. Tapi ada tapinya, jangan mentang-mentang udah ini langsung nggak berpuasa, jangan. Enggak, ada tapinya apa, Pak? Harus membayar fidyah. Apakah itu fidyah? Apa itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Misalkan contoh, kamu setiap hari makannya nasi, lauknya ayam, sayurnya sayur asem, tempe goreng, telur. Nah, makanan itu kamu kasihkan ke fakir miskin. Pak, boleh nggak berbentuk wujud uang? Karena kan saya repot, Pak, ngaji terus, belajar online terus, capek. Boleh nggak pakai uang? Boleh, ya, dengan taksiran harga sesuai kebutuhan kamu, ya. Nah, banyaknya satu mud, yaitu adalah ukurannya beratnya 626 gram, ya. Tuh, fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Pokoknya makanan yang kamu makan itu, ya, kasihkan ke fakir miskin. Tuh. Ya, yang terus selanjutnya syarat sah puasa. Tadi ada syarat wajib, sekarang syarat sah. Harus dibedakan syarat wajib sama syarat puasa, syarat sah, ya. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama, Islam.
Nah, orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Tapi kalau dia agamanya Islam, wajib berpuasa. Kamu agamanya apa? Islam kan? Nah, berarti kamu sudah wajib berpuasa. Pak, kalau bayi bagaimana? Kan Islam juga kalau bayi. Ya, bayi mampu nggak? Nggak mampu kan? Ya berarti nggak puasa. Gitu. Yang kedua, berakal. Punya akal. Kamu punya akal nggak? Nah, kalau punya berarti wajib berpuasa. Pak, kalau yang nggak punya akal atau orang gila, boleh nggak? Orang gila tidak sah untuk puasa. Pak, kalau dia mabuk, minum minuman keras, boleh nggak? Tidak boleh, karena akalnya ngigo dia, ngaco pikirannya, nggak jelas. Nah, makanya dia kalau yang mabuk-mabukan begitu, mabuk aja udah haram, nggak boleh ya kan? Dosa, apalagi dia puasa, nggak boleh. Pak, kalau mabuknya mabuk perjalanan, dia pergi naik bis, naik kereta, naik pesawat, nah terus dia mabuk muntah, gimana Pak kalau muntah? Nah, muntahnya disengaja apa enggak? Apa muntah karena mabuk tadi apa disengaja? Nah, kalau muntahnya disengaja berarti batal. Tapi kalau nggak disengaja karena ini, apabila kuat lanjutkan, tapi kalau nggak kuat ya nggak usah. Gitu. Mumazis sekarang atau tamziz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Contohnya kamu nih, kamu udah tahu nih perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Nah, kamu berarti sudah mumazis, tahu bedakan, oh ini ganteng, oh ini kurang ganteng, oh ini cantik, oh ini nggak cantik, oh ini boleh dimakan, oh ini nggak boleh dimakan. Tahu ini baik, ini buruk ya. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Nah, ini wanita nih, perempuan nih, yang udah besar-besar tuh, yang udah haid. Nah, orang yang haid tidak sah berpuasa. Nah, adapun nifas, nifas tahu nggak nih? Nifas bukan kipas. Kipas lagi kamu. Nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Jadi kalau ada emak-emak atau ibu-ibu yang selesai melahirkan, nah itu tidak sah berpuasa. 5. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa itu sama bulan Ramadan full. Jangan dipotong-potong. Sehari puasa, sehari enggak. Bulan puasa enggak boleh, harus full. Jangan setengah-setengah ya. Nah, yang dilarang itu apa Pak? Nah, di 2 hari raya nih yang dilarang. Pas hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu pas hari raya pas itu nggak boleh puasa. Haram kalau pas raya Idul Fitri dan Idul Adha puasa. Dan ditambahin hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji. Setelah lebaran haji tuh 11, 12, 13 nggak boleh puasa juga, itu hari tasyrik ya. Nah, sekarang ke rukun puasa. Rukun itu apa? Nah, rukun itu kita pelajari nih. Rukunnya ada 2. Yang pertama niat, yaitu sengaja puasa Ramadan. Jadi kamu harus niat. Niat puasa, tahu nggak niatnya? Yang biasanya malam kita niatkan. Ada yang tahu nggak niat puasa Ramadan? Hafal nggak? Udah kelas 5 masa nggak hafal? Niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma godin an andai fardi sahri Ramadana hadisanati fardulillahi ta'ala. Apa itu? Niat puasa. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sidik hingga terbenamnya matahari. Nah, kamu nih sebelum sholat subuh tuh kamu sahur dulu, tapi jangan banyak-banyak dimakannya, secukupnya. Jangan terlalu banyak, minumnya juga secukupnya ya.
Nah, baru setelah terbenam matahari ini seneng nih, ditunggu-tunggu. Apa? Buka puasa. Ayo seneng ini. Udah ada sirup, ada es cendol, ada gorengan, ada bihun. Mantap, langsung ditunggu-tunggu itu di depan TV sambil nunggu buka puasa. Yang selanjutnya D, hal yang membatalkan puasa. Makan atau minum dengan sengaja. Kamu makan nih tengah hari, siang-siang bolong kamu makan, batal nggak? Batal otomatis, walaupun kamu makannya ngumpet-ngumpet. Biar nggak tahu kan, nggak tahu mama, nggak tahu bapak, ya tetap ada Allah yang tahu, maha tahu ya. Walaupun kamu ngumpet-ngumpet, kamu minumnya ngumpet-ngumpet, tetap batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah tadi muntah nih, kamu memasukkan benda ke mulut kamu, terus tiba-tiba muntah, keluarkan semua yang di dalam perutnya itu yang dimakan ya. Muntah berarti batal. Terus yang ketiga, datang bulan bagi wanita atau haid atau melahirkan. Nah, itu juga batal. Paginya puasa, tengah hari tahu-tahu haid, batal. Yang keempat, hilang akalnya, gila ya, itu juga batal. Yang tadinya paginya waras sehat, nah tahu-tahu siang gila dia, berarti batal. Yang kelima, murtad, keluar dari agama Islam, itu juga batal. Nah sekarang Pak Amin tanya nih, misalkan kamu habis sahur ya kan, habis sahur tuh kamu sholat subuh. Nah sholat subuh, nggak taunya itu di gigi kamu itu nyelilit tuh daging, terus kamu kunyah, kamu telan, batal nggak daging yang kamu telan tadi? Batal ya. Apalagi dagingnya segede kepelan tangan tuh, sekepel tangan tuh, batal. Hal-hal yang merusak pahala puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahalanya atau ibadah puasanya. Contoh, perbuatan tercela apain? Dusta, terus menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapat pahala. B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Masih banyak lagi ya, nanti Pak Amin jelaskan. Untuk materi-materi selanjutnya Pak Amin cukupkan dulu, kita sambung minggu depan. Nanti soal-soal mungkin Pak Amin kirim di video selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selalu di rumah. Kalau keluar-keluar pakai masker, cuci tangan, mandi yang bersih, makan makanan yang sehat, terus nurut kalau dibilangin sama emaknya, ibunya ya. Kalau masalah belajar online, jangan capek-capek, kurangin tuh main-mainnya ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa subscribe dan like serta komen, share channel Amian Sehat. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.